Anggi, wanita mapan dan cantik, menyesap kopi paginya sambil memandangi taman belakang rumah mereka yang asri. Pagi yang cerah, tetapi hati Anggi terasa diselimuti kabut tipis. 5 tahun pernikahan dengan Rian seharusnya terasa seperti babak puncak kisah cinta mereka. Namun belakangan ini, kehangatan itu mulai pudar. Rian, seorang eksekutif muda yang sukses dan karismatik, muncul dari kamar dengan setelan jas rapi. Wangi parfum mahalnya yang biasanya membuat Anggi bersemangat, kini terasa seperti bau terburu-buru. Sarapan sudah siap. Sayang, aku buatkan scrambled egg dengan trufle kesukaanmu, kata Anggi, berusaha mempertahankan senyum terbaiknya. Rian hanya menoleh sekilas, matanya tidak fokus. Terima kasih, Dir. Tapi aku tidak sempat. Ada urgent meeting dengan klien di luar kota. Aku harus segera berangkat. Anggi meletakkan garpu dengan pelan. Luar kota? Kenapa baru bilang sekarang? Rian? Bukankah kita janji akhir pekan ini akan menonton film yang baru rilis itu? Astaga, Anggi, jangan kekanak-kanakan. Ini pekerjaan. Demi masa depan kita. Balas Rian, nadanya dingin dan sedikit iritasi. Dia mengambil tas kerjanya dan mencium kening Anggi. Sebuah sentuhan yang terasa lebih formal daripada intim. Aku pergi dulu. Jangan lupa kasih makan ikan koi. Anggi berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobil Rian melaju cepat meninggalkan pekarangan. Air matanya tertahan. Masa depan kita, gumamnya pahit. Atau masa depanmu sendiri? Siang itu, Anggi bertemu dengan Luna, sahabatnya sejak masa kuliah. Luna adalah ancor emosional bagi Anggi, selalu mendengarkan, selalu memberikan pelukan yang menenangkan. Mereka bertemu di Cafe Corner, kafe eksklusif tempat mereka biasa berbagi rahasia. Aku merasa seperti single lagi, Lun, curhat Anggi, mengaduk latte miliknya hingga buihnya hilang. Rian selalu lembur, selalu dinas. Dia bahkan tidak ingat ulang tahun pernikahan kita bulan depan. Luna, yang biasanya menatap penuh perhatian, kali ini terlihat gelisah. Matanya terus melirik ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Anggi, dengarkan aku, kata Luna, memaksakan senyum yang terlalu lebar. Rian itu tertekan. Dia sedang mencapai puncak karir. Pria di usia 30-an memang begitu. Mereka fokus mencari stabilitas. Kamu harus lebih suportif, jangan terus menuntut. Nasihat Luna terdengar masuk akal, tetapi ada nada aneh, terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Saat Anggi sedang menceritakan mimpi buruknya tentang Rian pergi, ponsel Luna bergetar. Luna langsung meraihnya, melihat notifikasi sekilas, dan wajahnya berubah panik sesaat sebelum ia berhasil menguasainya kembali. Ya Tuhan, maaf Anggi. Aku harus segera pergi, potong Luna tiba-tiba, berdiri tergesa-gesa. Ada urusan mendadak. Tapi ingat ya, sabar. Aku yakin Rian sayang kamu. Luna memeluknya erat, pelukan yang terasa tergesa-gesa, lalu pergi dengan kecepatan yang tidak biasa. Anggi duduk sendirian, memandangi kursi kosong di depannya. Ia merasa support sistemnya, dua orang terpenting dalam hidupnya, kini sama-sama menjauh. Ia berpikir, mungkin Luna benar. Aku harus lebih mengerti Rian. Namun, di lubuk hatinya, kecurigaan itu mulai tumbuh seperti benalu. Kecurigaan Anggi berubah menjadi obsesi halus. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Suatu sore, saat membereskan pakaian kotor, Anggi menemukan kemeja slim fit baru di keranjang cucian Rian, kemeja yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kemeja itu tidak memiliki label toko langganan Rian. Di saku jasnya, ia menemukan sebuah nota kecil dari toko perhiasan butik yang sangat mahal, Clarity Games. Jantung Anggi berdegup kencang. Ia membaca detail nota itu, sebuah liontin berlian mungil. Ini bukan liontin yang kuberikan untuk ulang tahun Ibu Rian, pikir Anggi. Aku tidak pernah menerimanya. Malamnya, Rian pulang larut, tampak sangat lelah. Anggi mencoba mendekatinya dengan nada hati-hati. Rian, aku menemukan nota ini. Anggi menunjukkan kertas kecil itu. Wajah Rian yang lelah mendadak berubah tegang. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya, dan membalas dengan suara lelah yang menyentuh hati. Ya ampun, Anggi. Kenapa kamu selalu menggeledah barangku? Itu hadiah untuk Nyonya Veronica.
klien terbesar perusahaan kita dari Singapura. Dia suka yang berkilauan. Itu bagian dari menjaga hubungan bisnis. Tapi kenapa liontin, Rian? Bukan jam tangan atau ballpoint mewah? Dan kenapa kamu tidak bilang? Tuntut Anggi. Karena aku tahu kamu akan berlebihan seperti ini. Rian meninggikan suaranya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku sudah lelah bekerja mati-matian. Dan yang aku dapatkan di rumah hanya interogasi? Please, Anggi. Percayalah padaku. Anggi terdiam. Cara Rian membalikan keadaan selalu membuatnya merasa bersalah karena curiga. Maaf, bisiknya akhirnya, meskipun air matanya hampir tumpah. Aku hanya merindukanmu. Rian memeluknya sebentar. Sebuah pelukan pengampunan, bukan cinta. Anggi membalas pelukan itu, memejamkan mata, dan berusaha membuang jauh-jauh bayangan wanita lain yang mungkin kini memakai liontin itu. Namun, pengkhianatan kecil berlanjut. Luna semakin sulit ditemui. Semua panggilannya dijawab oleh pesan singkat yang sama. Sibuk, proyek besar, maaf. Proyek apa? Lun? Proyek rahasia negara. Anggi menggerutu pada dirinya sendiri. Suatu sore yang dingin, saat Rian sedang mandi, Anggi melihat laptop Rian terbuka di meja kerja. Rian selalu paranoid tentang data kantor. Anggi mendekat, tangannya gemetar. Ia melihat sekilas folder di desktop, diberi nama samar, Project Future. Anggi mengklik 2 kali. Di dalamnya, ada subfolder berisi foto-foto. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Ini dia. Tepat ketika jari Anggi hampir mengklik subfolder tersebut, pintu kamar mandi terbuka dengan bunyi keras. Rian keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Wajahnya tiba-tiba mengeras seperti batu. Anggi, apa yang kamu lakukan? Suaranya tajam, tidak ada lagi kehangatan. Anggi terkejut, menarik tangannya menjauh. Aku hanya mau mematikan laptopmu. Aku lihat ini masih menyala. Rian berjalan cepat ke meja, wajahnya merah padam. Ia menekan tombol daya laptop dengan keras. Sudah kubilang, Anggi, jangan pernah sentuh barang-barang kantorku. Itu berisi data yang sangat rahasia. Kamu bisa membuatku dipecat. Anggi mundur. Kekesalan Rian terlihat begitu nyata, begitu meyakinkan. Apakah aku benar-benar salah? 5 menit kemudian, saat Anggi duduk di sofa, merasa hancur karena dimarahi, ponselnya berdering. Itu Luna. Anggi, maafkan aku. Aku minta maaf karena mendadak membatalkan pertemuan kita. Aku tahu kamu marah, tapi proyek ini benar-benar harus selesai dalam 2 minggu. Trust me. Suara Luna terdengar tulus, penuh penyesalan. Aku benar-benar kangen curhat sama kamu. Sabar ya, sahabatku. Setelah ini selesai, aku janji kita liburan bareng, khusus berdua. Janji Luna itu bagaikan selimut hangat yang menutupi luka Anggi akibat kemarahan Rian. Anggi tersenyum tipis. Mungkin, ya, Luna benar. Mungkin Rian hanya stres. Mungkin ia terlalu memikirkan semua ini. Anggi memutuskan untuk menarik napas dalam-dalam. Ia akan percaya pada suaminya dan sahabatnya, untuk yang terakhir kalinya. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa proyek rahasia Luna dan Project Future Rian adalah satu proyek yang sama, yang sebentar lagi akan menghancurkan hidupnya. 3 minggu berlalu dalam ketegangan yang menyesakan. Anggi dan Rian hidup di bawah satu atap, tetapi di alam semesta yang berbeda. Rian menjadi semakin pendiam. Setiap telepon masuk dari nomor tak dikenal membuatnya bergegas ke balkon atau kamar mandi. Anggi, yang kini mati-matian mencoba bersikap suportif demi menyelamatkan pernikahannya, memilih untuk diam dan berpura-pura tidak melihat. Siang itu, sebuah mobil kurir mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah mereka. Kurir berjas itu membawakan sebuah kotak bludru tebal, beraroma lavender, dan dihiasi pita sutra emas. Itu adalah undangan pernikahan. Paket untuk Bapak dan Ibu Rian, kata kurir itu dengan hormat. Anggi menerima kotak itu dengan tangan bergetar, merasakan bobotnya yang tidak biasa. Di dalamnya, terdapat kartu undangan berbingkai emas yang dicetak dengan tinta timbul. Anggi membaca cepat. The Grand Celebration Pernikahan RL Sabtu, 28 Oktober, pukul 19 WIB The Grand Paragon Ballroom. Anggi mengerutkan kening. R dan L?
Siapa ini? Undangan ini terlalu mewah untuk rekan bisnis biasa. Ia menunjukkan undangan itu kepada Rian malam harinya. Rian baru saja pulang, melepas dasinya di depan cermin, tampak lelah dan sedikit gugup. Ah, itu dia, kata Rian, mengambil undangan itu dengan ekspresi terlalu santai. Ini dari kolega baruku, Anggi. Namanya Rahman Suteja. Dia bos dari perusahaan properti besar yang sedang kita dekati. Istrinya tunangannya, Lisa. Dia ingin kita hadir untuk mengamankan kesepakatan itu. Networking, sayang. Anggi menatap Rian lurus-lurus. Rahman dan Lisa? Tapi inisialnya R dan L dan ini Grand Paragon. Rian, bukankah kita pernah ingin menikah di sana dulu? Ini terlalu personal untuk sekadar networking. Rian mulai berjalan mondar-mandir. Anggi, bisakah kamu berhenti menganalisis setiap detail kecil? Apakah kamu tidak percaya padaku? Jaga perasaanku, Anggi. Aku sudah berjuang sekeras ini. Jika kamu tidak datang, aku akan kehilangan kesepakatan jutaan dolar. Kita harus tampil sebagai pasangan bahagia dan solid. Tekanan Rian berhasil. Anggi merasa bersalah karena meragukan Rian yang konon sedang berjuang keras di ambang kesuksesan. Ia mengangguk lemah. Baiklah, kita akan datang. Tapi aku ingin bertemu, Lisa, itu. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang bisa membuat pesta semewah ini. Malam-malam berikutnya, Anggi sibuk memilih gaun, dibantu oleh Luna, yang mendadak bisa dihubungi lagi. Anggi menelepon Luna dan dengan antusias menceritakan undangan misterius itu, termasuk drama Rian yang terlalu memaksa. Aku senang kamu akhirnya keluar, Nggi, kata Luna di telepon, suaranya sedikit serak. Aku yakin kamu akan tampil memukau. Pakai gaun ruby red yang pernah kamu beli, yang disembunyikan Rian di lemari paling belakang. Itu gaun keberuntunganmu. Rian benci gaun itu. Lun. Dia bilang terlalu mencolok. Keluh Anggi. Justru itu. Kamu harus mencolok. Kamu harus menunjukkan bahwa Mrs. Rian adalah wanita yang kuat dan berkelas. Rian akan bangga, desak Luna. Anggi tersenyum, merasa sedikit cheered up. Luna memang selalu tahu cara menyemangatinya. Namun, 2 hari sebelum tanggal 28 Oktober, bom itu dijatuhkan. Rian kembali dari kantor dengan wajah lelah yang kali ini tampak sungguhan. Anggi, sayang, katanya lembut, duduk di samping Anggi di sofa. Aku harus meminta maaf. Jantung Anggi mencelos. Ada apa, Rian? Penerbangan mendadak ke Tokyo. Klien dari Jepang membutuhkan presentasi langsung besok pagi. Ini benar-benar mendesak. Kalau aku gagal, perusahaan bisa bangkrut. Rian memegang tangan Anggi erat-erat. Aku harus terbang besok sore. Aku tidak bisa menemanimu ke pernikahan Rahman dan Lisa. Anggi merasa kosong, kecewa, marah, dan sakit hati. Jadi, kamu ingin aku datang sendiri? Setelah kamu memaksaku untuk pergi demi kesepakatan jutaan dolar itu. Aku tahu ini tidak adil. Tapi ini di luar kendaliku. Rian memelas, matanya berkaca-kaca, drama yang sangat meyakinkan. Tolong, Anggi, pergilah sendiri. Setidaknya sampaikan hadiah dan kehadiranmu. Katakan aku ada urusan mendadak. Sayang. Demi aku. Rian mencium tangannya dengan penuh permohonan. Anggi menatap matanya yang memohon. Baiklah, Rian. Aku akan pergi. Dan aku akan mencari tahu, siapa Rahman dan Lisa itu, dan mengapa undangan ini terasa begitu familiar. Tekad itu, bercampur dengan kelelahan emosional, membuat Anggi mengangguk setuju. Ia tidak tahu, keputusannya ini akan membawanya langsung ke dalam neraka yang ia coba hindari. Hari H tiba. Rumah besar itu terasa dingin dan hening. Pukul 15, Rian sudah pergi. Ia memberikannya pelukan perpisahan yang panjang dan sebuah amplop berisi uang tunai. Untuk hadiah mereka, katanya, tanpa memberitahu hadiah apa yang harus dibelikan. Anggi memasuki walk-in klosetnya. Ia menarik keluar gaun ruby red yang disarankan Luna. Gaun mermaid dari sutra tebal yang jatuh sempurna di tubuhnya, dengan belahan paha yang tinggi, sangat jauh dari gaya anggun Anggi yang konservatif. Rian selalu mengatakan gaun itu terlalu menarik perhatian. Malam ini,
Aku ingin menarik perhatian, Rian, pikir Anggi. Aku harus terlihat baik-baik saja. Bahkan saat hatiku terasa mati. Ia menghabiskan waktu 2 jam di depan meja rias. Anggi bukan hanya merias wajahnya. Ia menciptakan topeng, eyeshadow berwarna smoky, lipstik merah menyala yang sama dengan warna gaunnya. Anggi ingin memancarkan aura wanita yang mapan, bahagia, dan tak tersentuh. Ketika ia berdiri di depan cermin panjang, ia melihat refleksi seorang wanita asing yang cantik, tetapi matanya penuh kesepian. Ini seharusnya menjadi malam kencan Rian dan dirinya, di mana mereka seharusnya menikmati anggur mahal dan berdansa. Malam ini, ia hanya akan menjadi tamu tunggal yang ditinggalkan suaminya. Ponselnya berdering. Itu Luna. Halo, Lun? Anggi, kamu sudah siap? Suara Luna terdengar panik dan bergetar, seperti ia sedang berlari. Ada suara musik yang sangat samar di latar belakang, seperti soundcheck orkestra. Aku sudah siap, Lun. Baru mau berangkat, jawab Anggi. Aku sedih kamu tidak bisa datang. Padahal kamu kenal R dan L ini, kan? Aku yakin kamu tahu tentang Rahman dan Lisa ini. Terdengar keheningan panjang di seberang sana. Keheningan yang sangat aneh. Anggi, aku. Luna terdiam. Aku tidak enak badan. Aku demam tinggi. Aku tidak bisa kemana-mana. Suaranya terdengar terlalu dibuat-buat. Kamu janji akan baik-baik saja di sana, kan? Anggi merasa kecewa. Ia benar-benar ingin bertemu Luna. Tentu saja. Aku akan bersikap profesional. Aku mewakili Rian, kan? Lagi pula, aku ingin tahu bagaimana rupa Lisa ini. Pasti wanita yang beruntung mendapatkan pria seperti Rahman, yang kaya raya dan punya klien seperti Rian. Luna hanya berkata, Anggi, tolong apapun yang terjadi malam ini, jangan lakukan hal bodoh. Ingat, kamu adalah wanita yang kuat. Ada nada putus asa dalam suaranya. Lalu, tanpa aba-gara, panggilan itu terputus. Anggi menatap ponselnya dengan bingung. Kenapa Luna terdengar seperti sedang mengucapkan selamat tinggal? Dan kenapa dia menyuruhku, jangan melakukan hal bodoh? Ia mengambil tas kecilnya. Di dalamnya, ada dompet, ponsel, dan amplop Rian yang berisi uang untuk hadiah. Anggi memutuskan untuk memasukkan cincin pernikahannya ke dalam tas itu juga. Bukan karena ia ingin melepasnya, tetapi karena ia merasa cincin itu terlalu berat malam ini. Ia menyembunyikannya, hanya untuk sementara, agar ia bisa bernapas. Pukul 18.30, Anggi mengendarai mobilnya menuju The Grand Paragon Ballroom. Jalanan macet. Jantungnya berdebar, bukan karena kegembiraan, melainkan karena firasat buruk yang terus menghantuinya sejak undangan itu datang. Saat mobilnya berbelok memasuki area parkir VIP Grand Paragon, Anggi melihat backdrop foto besar dengan inisial RSL yang bersinar dramatis. Ia melihat karangan bunga ucapan selamat yang luar biasa banyak. Semuanya terasa akrab, mewah, dan dingin. Anggi memarkir mobil, menghela napas panjang, dan menatap pantulan dirinya di kaca spion. Ini dia, Anggi. Kamu harus kuat. Ia keluar dari mobil, gaun merahnya menyapu lantai parkir. Ia berjalan sendirian menuju pintu masuk, memancarkan aura percaya diri yang palsu. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam panggung kehancuran yang telah dipersiapkan oleh 2 orang terdekatnya. Anggi melangkah melewati pintu masuk Grand Paragon Ballroom. Begitu masuk, ia merasakan desakan familiar yang menusuk hatinya. Aroma bunga Casablanca yang mendominasi dekorasi adalah bunga yang sama persis dengan yang ia dan Rian sepakati untuk pernikahan impian mereka bertahun-tahun lalu. Karpet tebal berwarna emas, chandeliers kristal yang berkilauan, semuanya terasa seperti fantasi yang diambil dari mimpinya. Seorang penerima tamu, yang ternyata adalah mantan koordinator acara pernikahan Anggi dan Rian, tersenyum kaku saat melihatnya. Selamat malam, Bu Anggi. Silakan, kami sudah menyiapkan tempat untuk Anda. Anggi tersentak. Anda mengenali saya? Saya datang sebagai tamu dari Tuan Rahman Suteja dan Nyonya Lisa. Penerima tamu itu hanya tersenyum lebih canggung. Tentu saja, Bu. Silakan ikuti saya. Tempat Anda sangat istimewa. Anggi merasa ada yang tidak beres.
Ia diseret melalui kerumunan tamu yang tampak berbisik-bisik. Ia mulai mengenali wajah-wajah, kolega Rian, bahkan beberapa kerabat jauh Rian yang Anggi kenal. Mereka semua melihat Anggi dengan ekspresi yang sama, perpaduan antara kasihan, terkejut, dan rasa bersalah. Mereka menghindari kontak mata, menunduk, atau tiba-tiba pura-pura menerima telepon penting. Anggi melihat Pak Hermawan, mentor Rian di kantor, duduk di salah satu meja. Anggi mendekat, tersenyum, mencoba memecah keheningan. "Selamat malam, Pak Hermawan." "Aduh, dekorasinya cantik sekali, ya." "Saya dengar ini pesta Tuan Rahman Suteja?" tanya Anggi ceria, berusaha menutupi rasa sakit di perutnya. Pak Hermawan terlihat seperti baru saja melihat hantu. Ia hampir menjatuhkan gelas sampanyenya. "Oh, Anggi, Anda datang sendirian?" Rian ke Tokyo, kan?" Suaranya bergetar. "Ya, urusan mendadak." "Anda kenal Tuan Rahman Suteja?" desak Anggi. "Saya tidak yakin. Saya datang karena ini undangan penting," kata Pak Hermawan, buru-buru berdiri. "Aduh, maaf Anggi, saya harus ke toilet sekarang." "Silakan, duduklah." Anggi ditinggalkan berdiri sendirian. Jelas sekali, ada rahasia besar yang disembunyikan semua orang darinya. Rahasia yang berkisar di sekeliling Rian, Luna, dan pernikahan RL ini. Akhirnya, Asher tadi membawanya ke meja yang hanya berjarak 5 meter dari altar. Meja yang dikelilingi oleh dekorasi bunga yang paling mewah dan berada di garis pandang sempurna. Meja itu kosong, hanya untuk Anggi seorang. "Ini adalah meja tamu kehormatan, Bu. Sebentar lagi upacara akan dimulai," bisik Asher itu sebelum pergi tergesa-gesa. Anggi duduk, gaun merahnya menjadi satu-satunya titik warna yang menyolok di antara lautan setelan hitam dan gaun pastel para tamu. Ia merasa seperti berada di dalam sangkar kaca. Ia menatap altar, tempat di mana Rian seharusnya berdiri di sampingnya 5 tahun lalu. Altar itu dihiasi hiasan bunga Casablanca persis seperti yang ia inginkan. Air mata Anggi mengering. Ia tidak akan menangis. Ia adalah tamu kehormatan. Ia akan melihat siapa, Rahman, dan Lisa, itu. Firasatnya menjerit, memberitahunya bahwa ia tidak akan menyukai apa yang akan ia lihat. Pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Lampu ballroom meredup, hanya menyisakan sorotan dramatis ke arah altar. Suara gemuruh bisikan tamu seketika hening. Seorang narator dengan suara bariton yang dalam mulai berbicara, "Selamat malam hadirin sekalian. Malam ini, kita akan menyaksikan bersatunya dua jiwa dalam ikatan suci pernikahan. Momen yang telah lama dinantikan." Jantung Anggi berdegup tak karuan. Ia menegakkan punggungnya, memantapkan topeng ketenangannya. Ia meraih tasnya, tangannya memegang erat amplop berisi uang hadiah dan cincin pernikahannya yang ia simpan. Tiba-tiba, musik mulai dimainkan oleh orkestra live. Itu bukan musik klasik standar. Itu adalah lagu Eternal Love. Lagu yang diputar Rian saat ia berlutut di bawah bintang, melamar Anggi. Lagu yang menjadi signature song mereka. Anggi menahan napas. Tangan kirinya mencengkeram erat sandaran kursi. Ini bukan kebetulan. Ini bukan Rahman Suteja. Narator berbicara lagi, suaranya menggelegar penuh sukacita. "Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut sang mempelai pria yang penuh karisma, Tuan." Anggi memejamkan mata, memohon di dalam hati agar ini hanya mimpi buruk. "Rian Sanjaya." Bunyi tepuk tangan tamu seolah menjadi suara palu godam yang menghantam telinga Anggi. Anggi membuka matanya perlahan. Kakinya terasa lumpuh. Pintu ganda ballroom dibuka kembali. Di sana, berjalan dengan langkah mantap menuju altar, adalah Rian. Suaminya. Ia mengenakan tuxedo abu-abu arang yang baru dibelinya, tuxedo yang ia klaim dibeli untuk presentasi bisnis penting di Tokyo. Rian, tampak tampan, berkilauan, dan bahagia. Kebahagiaan murni yang tidak pernah Anggi lihat lagi darinya selama berbulan-bulan. Mata Anggi dan Rian bertemu. Hanya sepersekian detik. Kesenangan Rian langsung luntur menjadi kengerian, keterkejutan, dan ketakutan. Ia tahu. Rian tahu Anggi ada di sana. Rian segera memalingkan wajahnya, seolah Anggi adalah hantu yang tidak berhak mengganggu pesta.
Air mata Anggi tidak keluar. Ia hanya merasa dingin, kosong. Ia berdiri di sana, gaun merah menyala, persis seperti yang Luna sarankan, kini terlihat seperti tanda darah di tengah pesta. Narator melanjutkan, suaranya bersemangat, dan kini, marilah kita sambut pendamping hidupnya, seorang wanita yang anggun, cantik, dan sukses, Nyonya. Anggi tidak ingin mendengar. Ia sudah tahu. Tetapi telinganya dipaksa untuk mendengarkan. Luna Kirana. Musik mengalun lebih megah. Dari ujung lorong, berjalanlah Luna. Luna, sahabat karibnya, dengan gaun pengantin putih menjuntai dan mahkota berlian di kepalanya. Luna melangkah dengan senyum kemenangan. Senyum yang Anggi yakini ia sering lihat dalam mimpinya, tetapi kini nyata. Luna terlihat cantik, memancarkan kebahagiaan yang dicuri. Anggi melihat ke tangan Luna yang menggenggam buket bunga. Bunga Casablanca. Rian dan Luna. RL Project Future. Semua kepingan teka-teki itu bersatu dalam satu kejutan yang mematikan. Anggi menatap Rian, yang kini menunggu Luna di altar. Anggi menatap Luna, yang kini berjalan mendekati suaminya. Luna melihat Anggi. Tatapan mereka bertemu. Wajah Luna memutih, ia hampir tersandung. Ekspresi Luna berubah dari senyum bangga menjadi ketakutan yang mendalam. Anggi, yang berdiri di barisan paling depan, kini menjadi tontonan. Ia adalah istri pertama yang diundang ke pernikahan kedua suaminya dengan sahabatnya sendiri. Anggi akhirnya tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Itu adalah senyum kekalahan yang paling dingin. Ia mengeluarkan cincin pernikahannya dari tas, mengangkat tangannya perlahan di tengah-tengah keheningan yang mulai terasa canggung di antara tamu, dan melempar cincin itu ke arah altar. Cincin itu mendarat, bukan di altar, tetapi di kaki Luna yang sedang berjalan. Saat Luna terkejut melihat cincin itu, Anggi berbalik. Ia berjalan dengan langkah yang tenang, berkelas, dan mematikan, meninggalkan Grand Paragon Ballroom yang kini terasa seperti kolam darah, tanpa setetes air mata pun. Anggi mengemudi tanpa arah. Gaun merahnya, yang seharusnya memancarkan kekuatan, kini terasa seperti kain kafan yang menyelimuti jiwanya yang mati. Ia tidak menangis. Gaunannya memantul dramatis di jalanan kota yang basah, diterangi lampu-lampu neon yang buram. Kemarahan Anggi sangat besar, membeku di dadanya seperti es. Ia memacu mobilnya, melarikan diri bukan dari pesta itu, tapi dari kenyataan yang baru saja menghantamnya. Ia berhenti di sebuah bukit sunyi di pinggiran kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Rian untuk melihat bintang. Anggi mematikan mesin mobil. Keheningan total mencekiknya. Kemudian, badai itu datang. Anggi memukul kemudi mobilnya. Sekali, dua kali, berkali-kali, hingga buku-buku jarinya sakit. Tangisan yang ia tahan selama berbulan-bulan, sejak ia mulai merasa diabaikan, meledak menjadi raungan yang menyakitkan. Ia menjerit nama Rian dan Luna, mengutuk sumpah pernikahan mereka, mengutuk persahabatan mereka yang ternyata adalah sebuah sandiwara jahat. 5 tahun, Rian. 5 tahun kebohongan. Luna, kau mendengarkan curhatku sambil merencanakan hidup dengan suamiku. Kau yang menyarankanku memakai gaun merah agar aku jadi badut di panggungmu. Saat tangisannya mereda, ia mengambil ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini, mereka sedang berdansa, saling menatap penuh cinta palsu, di tengah kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya. Anggi menghubungi Rian. Sambungan langsung diarahkan ke voicemail. Ponsel dimatikan. Ia menghubungi Luna. Hasilnya sama. Mereka telah memutus semua jembatan komunikasi, menikmati malam pertama pengkhianatan mereka. Tiba-tiba Anggi teringat folder di laptop Rian, Project Future. Anggi menyalakan ponselnya dan membuka galeri foto lama. Ia mencari foto lama rumah mereka, tempat Rian memamerkan setiap sudut rumah. Ia teringat Rian pernah membelikannya sebuah brankas kecil untuk dokumen penting di balik lukisan di ruang kerja. Anggi tahu kombinasi brankas itu, tanggal pernikahan mereka. Seketika, air mata Anggi mengering lagi. Rasa sakit itu berubah menjadi energi yang dingin dan fokus. Ia menyeka sisa riasan matanya yang luntur. Bukan saatnya meratap. Sekarang waktunya berperang. Anggi menghidupkan mesin mobilnya. Ia mengemudi kembali ke rumahnya. Rumah Rian dan Anggi, yang kini terasa seperti pangkalan musuh.
Anggi sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia telah kehilangan suami dan sahabatnya. Kini, ia hanya punya satu tujuan, mengambil kembali harga dirinya. Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Anggi tiba di rumah. Gelap, sunyi, dan dingin. Ia menyalakan lampu ruang kerja, membiarkan kemewahan interior menjadi saksi bisu rencana balas dendamnya. Anggi berjalan ke lukisan besar bergaya abstraksi yang tergantung di dinding. Ia menurunkannya, menampakkan brankas kecil yang tersembunyi. Dengan jari-jari yang gemetar, ia memasukkan kode 2810, tanggal pernikahan mereka, 5 tahun lalu. Kode itu berbunyi klik. Di dalam brankas, Anggi tidak hanya menemukan sertifikat saham dan polis asuransi. Ia menemukan yang lebih buruk. Sebuah berkas tebal berlabel, pembagian aset pranuptial, Rian Uluna. Napas Anggi tercekat. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Anggi membaca dokumen itu cepat-cepat. Isinya membuat darahnya mendidih. Rian dan Luna tidak hanya menikah. Mereka telah merencanakan untuk menguasai saham mayoritas perusahaan Anggi, warisan dari ayahnya, melalui serangkaian manuver hukum yang rumit, menggunakan aset yang ditransfer Rian atas nama Luna. Anggi selama ini hanya menjadi alat, dompet, dan penjamin mereka. Anggi terkejut saat menemukan salinan akta cerai yang sudah disiapkan oleh Rian, ditandatangani oleh Rian, dengan tanggal kosong, menunggu Anggi menandatanganinya. Di situ tertulis jelas bahwa Anggi akan kehilangan sebagian besar aset properti atas nama bersama. Kalian tidak hanya mencuri cintaku, kalian mencuri segalanya. Bisik Anggi, matanya kini berkilat tajam, bukan karena air mata, tetapi karena kebencian yang murni. Ia menelusuri folder, Project Future, di laptop Rian, yang kini ia hidupkan paksa. Folder itu berisi semua korespondensi romantis Rian dan Luna, foto-foto bulan madu mereka di Eropa, dan, yang paling mengejutkan, dokumen internal perusahaan yang menunjukkan manipulasi keuangan Rian yang berpotensi ilegal. Rian telah melakukan penipuan untuk menyingkirkan Anggi dari dewan direksi perusahaannya. Anggi, seorang lulusan hukum yang cerdas, tetapi memilih menjadi ibu rumah tangga, kini menemukan tujuan baru. Pukul 6, ia telah membuat tumpukan dokumen rapi, terpisah antara bukti perselingkuhan dan bukti kriminal. Ia mengambil ponselnya. Panggilan pertamanya bukan untuk menangis pada ibunya, melainkan untuk Tuan Baskoro, pengacara perceraian dan litigasi kriminal paling kejam dan paling mahal di kota. Halo, Tuan Baskoro. Saya Anggi Sanjaya. Saya ingin mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta gonogini dan tuntutan pidana terhadap suami saya, Rian Sanjaya, dan Luna Kirana, atas penipuan korporasi. Suara Anggi tenang, tegas, dan dingin. Anggi berjalan ke kamar mandi. Ia memotong rambutnya menjadi bob yang tajam dan asimetris. Ia membersihkan make-up merahnya dan menggantinya dengan tampilan minimalis, tetapi kuat. Ia mengenakan setelan jas hitam yang power suit, jauh dari gaun anggunnya. Saat fajar menyingsing, Anggi menutup semua akun bank gabungan, menyewa jasa keamanan untuk mengganti semua kunci rumah, dan mengirimkan kurir untuk mengirimkan surat resmi dari kantor pengacara Baskoro ke alamat Rian. Surat itu adalah undangan balasan Anggi. Anggi berdiri di ambang pintu, melihat rumahnya yang kini resmi menjadi miliknya sendiri. Ia mengeluarkan lipstik merahnya, mengaplikasikannya dengan presisi. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi dingin, tetapi predator. Permainan baru saja dimulai, Rian dan Luna, katanya. Selamat datang di medan perang yang sesungguhnya. Pukul 8 pagi, Rian dan Luna tiba di rumah mereka setelah malam pernikahan yang kacau dan dipersingkat. Mereka tiba bukan dengan aura pengantin baru yang bahagia, melainkan dengan wajah tegang yang penuh ketakutan. Kita harus segera bicara dengan Anggi. Kita bisa menjelaskan bahwa itu kesalahpahaman. Aku akan bilang itu sandiwara bisnis yang terlalu berlebihan, kata Rian, berusaha terdengar meyakinkan, padahal ia gemetar. Kesalahpahaman apanya, Rian? Dia melempar cincinmu ke kakiku. Dia tahu, desis Luna. Gaun pengantinnya yang mahal kini kusut dan terasa seperti beban. Rian mencoba membuka pintu depan dengan kunci lamanya. Kunci itu tidak mau berputar. Ia mencoba sidik jarinya di sensor pintar. Lampu sensor berkedip merah. Sialan. Anggi mengganti kuncinya. Raung Rian, menendang pintu kayu mahal itu. Dia tidak berhak. Ini rumahku.
Tiba-tiba, seorang pria berbadan besar dengan seragam keamanan swasta muncul dari dalam rumah. Maaf, Tuan Rian Sanjaya. Berdasarkan perintah Nyonya Anggi Sanjaya, akses Anda dan Nyonya Luna Kirana ke properti ini telah ditarik secara permanen. Anda diminta untuk mengurus barang-barang pribadi Anda melalui penasihat hukum Anda. Apa-apaan ini? Aku suaminya. Rian melangkah maju, tetapi pria itu menghadangnya dengan tenang. Tepat saat itu, sebuah mobil kurir berhenti. Kurir berseragam rapi berjalan melewati Rian dan Luna yang kaget, menyerahkan 2 amplop tebal berlogo mewah kepada pria keamanan tersebut. Tolong sampaikan ini kepada Tuan Rian Sanjaya dan Nyonya Luna Kirana, kata kurir itu sopan. Pria keamanan itu mengambil amplop itu dan memberikannya kepada Rian dan Luna. Rian merobek amplopnya dengan kasar. Di dalamnya, terdapat surat gugatan cerai dan, yang lebih menakutkan, surat panggilan pemeriksaan pidana dari Tuan Baskoro, di bawah naungan Lembaga Pengawasan Perusahaan Anggi. Inti surat itu jelas, Anggi tidak meminta uang, Anggi menuntut keadilan. Ia menuntut pembatalan pernikahan Rian dan Luna, pembagian harta gonogini berdasarkan bukti pengkhianatan, dan, yang paling mematikan, ia menggunakan bukti-bukti yang Rian simpan di brankas untuk menjerat Rian dan Luna dalam kasus penipuan korporasi dan pencucian uang. Wajah Rian seketika pucat pasi. Ia ambruk di tangga teras, tangannya gemetar memegang dokumen. Tuan Baskoro. Anggi menghubungi Baskoro? Mustahil. Dia tidak tahu siapa Baskoro. Luna membaca suratnya, matanya membelalak. Rian, dia menggunakan data perusahaan. Dia tahu tentang saham dan transfer aset. Dia tahu kita memalsukan laporan keuangan untuk menaikkan harga saham. Kau bilang dia tidak mengerti apa-apa tentang hukum. Luna panik, air mata palsunya telah berganti dengan ketakutan nyata. Aku menyimpannya di brankas. Hanya kita yang tahu kodenya. Rian menatap Luna dengan mata penuh tuduhan. Kau pasti yang memberitahunya. Luna, kau yang selalu dekat dengannya. Luna mundur. Aku? Kau yang ceroboh. Rian, kau yang meninggalkannya hidup-hidup di rumah. Kau yang memaksanya datang ke pernikahan kita. Untuk mengejeknya. Sekarang dia balas dendam, dan ini semua salahmu. Malam pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kemenangan mereka, kini menjadi awal perang yang akan menghancurkan karir dan kebebasan mereka. Mereka berdiri di depan rumah mewah mereka sendiri, dengan pakaian pengantin yang ternoda, diusir oleh status quo yang baru diciptakan Anggi. Anggi duduk di kantor pengacara Baskoro. Ruangan itu bernuansa gelap, elegan, dan menakutkan. Di mejanya, ada tumpukan berkas yang telah Anggi pilah sendiri. Tuan Baskoro, 50-an, berkacamata tanpa bingkai, menatap Anggi dengan kekaguman yang tersembunyi. Nyonya Sanjaya, saya harus akui, Anda adalah klien paling efisien yang pernah saya tangani. Anda memberikan kami tidak hanya bukti perselingkuhan, tetapi juga bukti yang cukup untuk membatalkan pernikahan itu dan mendakwa Tuan Rian dengan setidaknya 3 tuduhan pidana yang sangat serius, kata Baskoro. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Kebebasannya, reputasinya, dan setiap sen yang ia ambil dari perusahaan keluarga saya. Dan Luna Kirana harus ikut bertanggung jawab. Jawab Anggi datar. Baskoro tersenyum tipis. Perceraian adalah drama publik. Penipuan korporasi adalah mesin penghancur. Kita akan menggunakan drama itu untuk memuluskan mesin ini. Anggi meninggalkan kantor Baskoro dengan jadwal sidang darurat yang ditetapkan 3 hari kemudian. Ia merasa sedikit lega, tetapi ada kekosongan besar. Ia tahu Rian dan Luna akan menyerang balik. Siang itu, Anggi menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya setelah ragu-ragu. Anggi, ini saya. Pak Hermawan. Suara mentor Rian di kantor itu terdengar berbisik, panik, dan tergesa-gesa. Jantung Anggi berdegup. Pak Hermawan adalah orang yang bersikap sangat aneh di pesta itu. Ya, Pak Hermawan. Ada yang bisa saya bantu? Saya melihat surat-surat dari Baskoro. Rian sudah gila. Dia akan menarik semua orang ke dalam lumpur bersamanya. Terutama saya. Pak Hermawan menarik napas dalam-dalam. 2 tahun lalu, Rian memaksa saya menandatangani pengalihan dana ilegal. Dia bilang itu hanya formalitas. Saya punya salinan asli dokumen itu di cloud saya. Dokumen itu akan menunjukkan bahwa Rian yang menjadi dalang utama,
bukan hanya Luna. Anggi merasa seperti baru saja menemukan emas. Bapak bersedia memberikannya pada saya. Saya ingin selamat, Anggi. Saya hanya ingin selamat. Saya tidak pernah ingin menyakiti Anda, ujar Hermawan. Saya akan kirimkan password dan link penyimpanan itu. Tapi tolong, lindungi saya. Jadikan saya saksi kunci, bukan terdakwa. Keesokan paginya, Anggi membuka file kiriman Pak Hermawan. Dokumen-dokumen itu sangat merinci. Di tengah dokumen itu, ada sebuah video singkat. Itu adalah rekaman video Rian dan Luna merayakan keberhasilan mereka setelah berhasil mendapatkan pinjaman bank besar, berkat tanda tangan palsu Anggi pada beberapa dokumen. Dalam video itu, Rian mengangkat gelas. Untuk masa depan kita. Akhirnya Project Future berhasil. Anggi bahkan tidak tahu dia baru saja mendanai pernikahan kita. Luna tertawa terbahak-bahak. Dia bodoh. Dia mengira aku demam. Sampai mati pun, dia tidak akan curiga kalau aku yang menyarankannya memakai gaun merah itu, agar dia terlihat seperti tamu yang salah warna. Anggi mematikan video itu. Kemarahannya yang awalnya dingin kini berubah menjadi api membara. Ia telah mendapatkan alat perang terkuatnya. Bukan hanya bukti hukum, tetapi juga bukti betapa kejam dan keji mereka mempermainkannya. Ia mengirimkan video itu ke Tuan Baskoro dengan pesan singkat. Gunakan ini di sidang pertama. Jangan ragu. 3 hari kemudian, ruang sidang dipenuhi oleh aura tegang dan bisikan yang tertahan. Anggi duduk di samping Tuan Baskoro, mengenakan setelan hitam yang sama, sosok yang tenang, dingin, dan nyaris tanpa emosi. Di seberangnya, Rian dan Luna duduk dengan pengacara mereka, Tuan Hartono, seorang pria tua yang arogan dan terkenal licin. Rian tampak pucat, tetapi berusaha keras mempertahankan topeng kesombongannya. Luna, di sisi lain, mulai menunjukkan kerapuhan. Matanya merah, dan ia terus mengusap telapak tangannya. Sidang dimulai. Hartono, pengacara Rian, segera melancarkan serangan. Ia mencoba mengalihkan fokus dari pernikahan kedua Rian. Yang mulia hakim, kata Hartono dengan suara tenang, gugatan cerai ini adalah reaksi emosional yang berlebihan dari seorang wanita yang tertekan. Nyonya Anggi Sanjaya telah menunjukkan perilaku yang tidak stabil dan delusi, seperti yang terlihat dari tindakannya melempar cincin di acara pernikahan klien kami. Tuan Rian Sanjaya hanya mencoba melindungi perusahaannya dari kerugian akibat ketidakstabilan emosi Nyonya Anggi. Rian mengangguk puas. Anggi, tanpa ekspresi, hanya memandang Baskoro. Tuan Baskoro berdiri. Auranya yang tenang mengisi ruang sidang. Dengan hormat, Yang Mulia, pihak kami tidak menyangkal adanya reaksi emosional yang berlebihan, karena reaksi tersebut adalah respons wajar terhadap pengkhianatan ganda yang dilakukan oleh Tuan Rian dan Nyonya Luna Kirana. Klien kami tidak hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga hampir dijarah sebagai pemilik saham mayoritas. Baskoro meminta izin untuk menyajikan bukti digital yang memberatkan. Ia mengabaikan bukti perselingkuhan, karena itu drama, dan langsung melompat ke bukti kriminal. Ia memproyeksikan diagram rumit tentang transfer aset dan manipulasi laporan keuangan perusahaan Anggi, dengan Rian dan Luna sebagai penerima manfaat utama. Bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Hermawan membuat Hartono gelisah. Rian, di kursinya, mencoba berbisik keras kepada Hartono. Itu semua data palsu. Dia tidak punya akses. Namun, yang menjadi klimaks adalah ketika Baskoro memutar video. Yang Mulia, kami ingin menunjukkan bukti niat jahat dan konspirasi yang terorganisir dari kedua pihak tergugat. Ini adalah rekaman perayaan mereka, setelah berhasil mendapatkan pinjaman bank melalui manipulasi dokumen, kata Baskoro. Layar proyeksi di ruang sidang menyala. Suara tawa Luna dan Rian yang riang mengisi ruangan. Rian, mengangkat gelas, untuk masa depan kita. Akhirnya Project Future berhasil. Anggi bahkan tidak tahu dia baru saja mendanai pernikahan kita. Luna, tertawa terbahak-bahak, dia bodoh. Dia mengira aku demam. Sampai mati pun, dia tidak akan curiga kalau aku yang menyarankannya memakai gaun merah itu, agar dia terlihat seperti tamu yang salah warna. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruang sidang. Rian dan Luna tampak seperti baru saja disambar petir. Wajah mereka berganti dari tegang menjadi ngeri. Luna, yang selama ini mencoba terlihat rapuh, kini benar-benar menangis histeris. Ia tahu,
Kata-katanya di video itu adalah akhir dari segalanya. Hartono melompat. Keberatan, Yang Mulia. Bukti ini didapatkan secara ilegal. Bukan ilegal, Yang Mulia. Ini adalah rekaman yang disimpan di brankas Tuan Rian sendiri. Brankas yang di dalamnya berisi dokumen perusahaan Nyonya Anggi. Bukti ini menunjukkan niat kejahatan yang jelas. Balas Baskoro, suaranya menusuk. Hakim mengetuk palu dengan keras, mencoba meredakan kegaduhan yang pecah di barisan penonton yang terdiri dari reporter dan kolega perusahaan. Pengadilan melihat adanya konspirasi yang terencana, yang tidak hanya melibatkan gugatan cerai, tetapi juga dugaan tindakan pidana korporasi yang serius, kata hakim. Menanggapi bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan, pertama, pernikahan Tuan Rian Sanjaya dan Nyonya Luna Kirana dinyatakan batal demi hukum untuk sementara waktu hingga investigasi selesai. Kedua, semua aset bersama Tuan Rian Sanjaya dan Nyonya Luna Kirana dibekukan, freeze, sementara atas dasar kekhawatiran adanya transfer aset ilegal. Ketiga, Tuan Rian Sanjaya dan Nyonya Luna Kirana dilarang meninggalkan yurisdiksi kota ini. Anggi menutup berkasnya dengan bunyi klik yang tajam, matanya bertemu dengan Rian yang kini menatapnya dengan campuran kebencian dan ketakutan mutlak. Anggi tidak berbicara. Ia hanya berdiri, berbalik, dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Rian dan Luna dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Begitu Anggi keluar dari gedung pengadilan, ia diserbu oleh kilatan kamera. Wartawan berteriak, mencoba mendapatkan kutipan darinya. Anggi, yang dipandu oleh tim keamanan Baskoro, hanya berjalan anggun menuju mobilnya, memancarkan aura kemenangan yang tenang. Namun, di belakangnya, kekacauan sudah terjadi. Detik itu juga, berita tentang sidang perdana yang eksplosif itu meledak di media massa. Transkrip dari video Rian dan Luna, terutama kutipan kejam Luna tentang gaun merah, menjadi headline di seluruh media daring. Luna Kirana, yang sebelumnya dikenal sebagai sosialita dan influencer gaya hidup, seketika menjadi figur yang paling dibenci di media sosial. Video pidato pengkhianatannya diunggah ulang ribuan kali. Komentar-komentar pedas membanjiri akunnya, ratu drama yang sesungguhnya, Luna si iblis bergaun putih. Semua sponsornya segera membatalkan kontrak, dan akunnya dibanjiri tuntutan permintaan maaf publik. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua jaringan sosialnya dalam hitungan jam. Kehancuran Rian jauh lebih sistematis. 30 menit setelah putusan pembekuan aset keluar, Dewan Direksi Perusahaan Anggi mengadakan rapat darurat. Berdasarkan bukti yang diserahkan Baskoro tentang manipulasi laporan keuangan, Rian Sanjaya segera dipecat dari posisinya sebagai Direktur Eksekutif. Rian yang panik menelepon Anggi dari ponsel Hartono, karena ponselnya telah disita oleh tim penyidik. Anggi, jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Keluarkan aku dari tuntutan pidana ini, dan aku akan menceraikanmu secara damai. Aku janji. Suara Rian penuh keputusasaan. Anggi menjawab tanpa ragu. Suaranya sedingin es. Kamu sudah kehilangan segalanya, Rian. Bukan karena aku, tapi karena pilihanmu sendiri. Aku tidak ingin perdamaian. Aku ingin keadilan. Dan aku ingin kamu duduk di kursi pesakitan, bukan aku. Anggi menutup teleponnya. Sore itu, Anggi kembali ke kantornya. Kantor Anggi tampak seperti markas militer. Tuan Baskoro dan Pak Hermawan, yang kini dilindungi, bekerja sama membersihkan struktur perusahaan dari jejak-jejak ilegal Rian. Anggi duduk di kursi Dewan Direksi, kursi yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama. Ia menyentuh meja kayu yang dingin itu. Ia tidak lagi merasakan sakit atau kesedihan. Yang ia rasakan adalah tujuan. Ia bukan lagi wanita yang dikhianati. Ia adalah CEO yang mengambil kembali kerajaannya. Tuan Baskoro, pastikan mereka tahu bahwa setiap serangan balik yang mereka lakukan akan kami balas 2 kali lipat, perintah Anggi. Saya mengerti, Nyonya Sanjaya, jawab Baskoro. Di luar, para wartawan masih berkumpul, menunggu kabar. Di dalam, Anggi sedang membangun kembali masa depannya di atas puing-puing pernikahan yang hancur. Ia tahu perang belum berakhir, tetapi ia sudah memenangkan pertempuran paling penting. Mendapatkan kendali, mendapatkan bukti, dan mendapatkan rasa hormat dari dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, di sebuah ruang mediasi privat di kantor Tuan Baskoro, Anggi menghadapi Rian dan Luna untuk terakhir kalinya sebelum sidang putusan.
Anggi duduk tegak dalam setelan navy blue yang elegan, sementara Rian dan Luna, ditemani oleh pengacara baru yang tampak lelah, terlihat mengenaskan. Rian kehilangan berat badan dan kesombongannya, dan Luna mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kemewahan seorang sosialita. Rian memulai dengan nada ancaman yang lemah. Anggi, Hartono mengatakan kami bisa mengajukan banding dan menyeret kasus ini selama bertahun-tahun. Kami punya banyak rahasia tentang perusahaan yang bisa merusak reputasi ayahmu. Biarkan kami pergi, dan kami akan menandatangani akta cerai damai. Kau mendapatkan rumah, kami mendapatkan kebebasan. Anggi tersenyum dingin. Yang pertama dalam pertemuan itu. Saya tidak menuntut rahasia perusahaan, Rian. Saya menuntut keadilan. Dan saya memiliki kartu as yang tidak dimiliki pengacara Anda. Anggi menggeser sebuah map kecil di atas meja. Isinya adalah salinan laporan audit eksternal yang baru selesai. Rian, kamu tidak hanya menggelapkan dana, tetapi kamu juga menempatkan perusahaan di ambang krisis likuiditas parah untuk membiayai proyek Futuremu. Jika kamu menolak mengaku bersalah atas tuntutan pidana ringan, saya akan menyerahkan laporan audit ini kepada Badan Pengawas Pasar Modal, yang akan memastikan bukan hanya kamu dan Luna yang masuk penjara, tetapi juga perusahaanmu akan diambil alih oleh negara. Wajah Rian pucat. Itu adalah ancaman yang nyata. Kebebasan atau kehancuran total. Anggi menoleh ke Luna, mengabaikan Rian. Luna, aku tidak butuh pengakuan Rian. Aku butuh pengakuanmu. Sebagai sahabat, katakan padaku, kenapa? Apakah kamu mencintai Rian? Atau kamu hanya membenci aku? Luna, yang selama ini menunduk, mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir. Bukan lagi air mata drama, tetapi keputusasaan yang tulus. Aku membencimu, Anggi, bisiknya, suaranya serak. Aku membenci kesempurnaanmu. Aku membenci bagaimana Rian hanya melihatmu sebagai istri yang harus dilindungi, bukan didengarkan. Aku membenci warisanmu. Aku membenci gaun-gaunmu yang mahal, yang tidak pernah kau hargai. Aku ingin menjadi kamu. Aku ingin mengambil semua yang kamu miliki, hanya untuk membuktikan bahwa aku lebih pantas. Anggi tidak berkedip. Kamu tidak pernah menjadi sahabatku. Luna, kamu adalah pengagum obsesif yang gagal. Kamu mencoba mencuri hidupku, dan kini, kamu harus membayar harganya. Anggi berdiri, mengakhiri mediasi. Tuan Baskoro, sampaikan kepada Hartono, ini adalah tawaran terakhir. Rian dan Luna mengaku bersalah atas tuntutan pidana yang lebih ringan, penggelapan dan penipuan korporasi, dan menjalani hukuman minimum, ditukar dengan kebebasan saya untuk menggunakan semua aset perusahaan tanpa hambatan hukum, dan perceraian tanpa banding. Jika mereka menolak, kita bertemu di persidangan putusan, dan saya akan memastikan mereka berdua mendekam di sel dalam waktu yang sangat lama. Anggi keluar dari ruangan tanpa menoleh, meninggalkan Rian dan Luna yang kini saling menyalahkan dengan bisikan penuh kebencian. Pengakuan Luna, meskipun menyakitkan, justru membebaskan Anggi. Ia akhirnya tahu, itu bukan tentang kekurangannya, tetapi tentang keserakahan dan kecemburuan mereka. Pertarungan personalnya telah berakhir. 1 bulan kemudian. Pagi itu, Anggi mengenakan gaun sutra berwarna abu-abu muda, memilih tampilan yang lembut namun berwibawa. Ia duduk di kursi utama di ruang konferensi kantor, menunggu berita final dari Tuan Baskoro. Tuan Baskoro masuk, tersenyum untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai. Nyonya Anggi, Hartono dan kliennya menerima tawaran kita. Tuan Rian Sanjaya dan Nyonya Luna Kirana telah mengakui bersalah atas tuntutan pidana yang kita tetapkan, demi menghindari penyelidikan penuh oleh Badan Pengawas Pasar Modal, kata Baskoro. Baskoro meletakkan 2 berkas di depan Anggi. Ini adalah akta cerai yang telah ditandatangani. Anda telah resmi bercerai. Semua aset properti yang diperebutkan diakui sebagai harta gonogini Anggi Sanjaya, berdasarkan bukti pengkhianatan. Baskoro menunjuk berkas pertama. Dan ini adalah ringkasan putusan pidana. Tuan Rian divonis 4 tahun penjara dan denda restitusi besar. Nyonya Luna divonis 2 tahun penjara, yang sebagian besarnya dikurangi menjadi hukuman percobaan, tetapi ia diwajibkan menjalani pelayanan masyarakat dan dilarang memegang jabatan publik selama 10 tahun. Mereka kehilangan segalanya, termasuk reputasi, kekayaan, dan kebebasan mereka, tutup Baskoro. Anggi mengambil akta cerai itu. Ia tidak merobeknya, tidak membakarnya.
Ia hanya melihatnya. 5 tahun hidupnya terangkum dalam selembar kertas ini. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit yang akhirnya hilang, digantikan oleh kedamaian. Terima kasih, Tuan Baskoro. Anda telah mengembalikan nama baik keluarga saya, kata Anggi tulus. Beberapa hari kemudian, Anggi mengunjungi rumah lamanya, yang kini sepenuhnya miliknya. Ia berjalan di taman belakang yang asri, tempat ia terakhir melihat Rian buru-buru pergi. Ia berhenti di dekat kolam koi. Ia melihat ikan-ikan itu berenang dengan tenang. Anggi meraih ponselnya dan mengambil foto kolam koi itu. Ia membukanya, melihat cincin pernikahannya di saku tas. Ia memutuskan untuk tidak melemparnya ke kolam atau menjualnya. Ia menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa luka terburuk pun bisa menjadi sumber kekuatan terbesar. Anggi lalu mengirimkan pesan teks kepada nomor lama Luna, yang kini sudah tidak aktif. Luna, aku harap kamu menemukan kedamaian yang sesungguhnya di tempat yang baru. Aku juga. Aku tidak pernah membenci kamu. Aku hanya membenci kebohonganmu. Sampai jumpa. Anggi. Ia menghapus nomor Luna, menghapus semua foto Rian, dan mengarsipkan folder Project Future. Anggi membiarkan masa lalu menjadi abu. Anggi kembali ke kantor. Ia duduk di kursi CEO. Di mejanya, ada agenda meeting internasional dan rencana restrukturisasi perusahaan yang ambisius. Ia tidak lagi Anggi Sanjaya, istri yang dikhianati. Ia adalah Anggi, CEO baru, wanita yang telah menemukan kekuatannya dalam kehancuran. Ia mengambil napas. Anggi tersenyum. Senyum itu hangat, tulus, dan penuh harapan. Senyum yang sesungguhnya. Pertarungan sudah usai, dan ia menang.